Setiap orang mendambakan hubungan asmara yang indah dan penuh kebahagiaan. Namun tidak sedikit yang merasakan sebaliknya, berada dalam hubungan yang tidak sehat atau biasa disebut toksik, bukanlah hal yang diinginkan siapapun. Banyak orang yang terjebak dalam hubungan toksik bahkan dalam waktu yang lama. Dari lubuk hati terdalam sebenarnya memahami bahwa atau mereka sadar bahwa hubungan yang dijalani ini tidak baik. Namun pada nyatanya diri terjebak begitu dalam seperti terperangkap. Seorang psikolog mengatakan ada banyak penyebab seseorang terjebak dalam hubungan toksik yang tidak diinginkan. Ingin tahu lebih dalam? Selamat datang dan selamat kembali di akun YouTube menurut gue. Kali ini aku akan membahas 5 alasan atau beberapa alasan lah. Beberapa alasan palsu yang sebenarnya kelihatan kayak mereka itu menguatkan diri mereka supaya ketika ditanya sama temannya kenapa sih masih bertahan, mereka punya alasan untuk menjelaskan bagaimana dan kenapa sih mereka bertahan dengan hubungan yang toksik. Jadi selalu ikuti video ini sampai akhir supaya kalian dapat insight-nya. Bertahan dalam hubungan yang tidak sehat itu hanya akan membuat waktumu terbuang sia-sia. Kamu akan menutup kesempatan bagi orang yang lebih baik masuk ke dalam hidup kamu karena kamu memberi terlalu banyak ruang bagi penyakit. Namun melepaskannya dan pergi dari jeratan hubungan tersebut juga bukan merupakan hal yang mudah, bukan? Kamu tahu hubunganmu adalah hubungan yang tidak sehat ketika menyadari pacarmu adalah seseorang yang manipulatif atau tidak seperti anak kecil yang baru saja memecahkan pot kembang ibunya karena tendangan bolanya lalu membuat teman-temannya merasa bersalah, tidak mau kalah, apalagi salah. Dalam hubungan yang tidak sehat, pasanganmu akan berbuat banyak kekacauan dan bertindak seolah-olah kamulah yang memicu tindakannya tersebut. Lalu kamu akan merasa tertekan, namun pada akhirnya lagi dan lagi, kamu mempercayai bahwa kamulah penyebab kekacauan tersebut. Tanpa kamu sadari, tindakan itu sudah memperburuk kondisi psikis kamu dan psikologis kamu. Seorang pasangan yang manipulatif juga akan membuat kamu merasa tidak percaya diri, hingga seringkali kamu bertahan dengan alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Alasan palsu yang sering dipakai untuk bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Yang pertama sih kayak dia tuh sebenarnya sayang kok sama aku, tapi ada tapinya. Kata setelah tapi tersebut diisi dengan berbagai perlakuan tidak menyenangkan kepadamu. Ya kalau sayang sih dia akan selalu berusaha menyenangkan kamu, bukan sebaliknya. Memang sikap buruknya itu tidak selalu. Kadang ia juga bersikap manis, sangat manis bahkan, sampai kamu percaya bahwa dia itu sebenarnya sayang sama kamu. Padahal sih sayangnya dia padamu tidak sebanyak yang kamu pikir. Jadi gimana menurut kamu? Apakah pasangan kamu seperti itu? Sampai akhir ya, jangan di skip dulu. Yang kedua, dua kepala dalam satu hubungan berbeda. Pendapat itu wajar kan? Kalian selalu membela hubungan kalian, walaupun sebenarnya kalian tidak membela satu sama lain, tapi kalian mencoba untuk memperlihatkan kalian membela suatu hubungan kalian. Selalu jadi pembenaran bagi pertengkaran kalian. Iya, betul, pertengkaran itu wajar terjadi di antara dua kepala yang sedang mencoba disatukan dalam sebuah hubungan. Tapi pertengkaran yang bagaimana?
Kalau berbeda pendapat lalu dilanjutkan dengan kata-kata kasar itu makian atau apapun itu yang menyerang pribadi kita, please, itu bukan wajar sih. Kemudian yang ketiga adalah selama ini kita mampu kok bertahan, masa sekarang enggak? Kalau kamu pakai alasan ini untuk bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, berarti kamu sudah mulai kehilangan rasa cinta pada dirimu sendiri. Ya, artinya apa ya? Kamu lebih sayang pada hubungan yang menyakitimu meski itu menyiksa. Itu sebenarnya hanya akan membuatmu terpuruk, dan jujur saja tidak ada yang bisa menolong kamu ya selain diri kamu sendiri. So, yang selalu aku bilang dalam video-video aku itu selalu menekankan cintai diri sendiri dulu. Belajar mencintai diri sendiri dulu. Yang ketiga dan yang keempat adalah dia adalah yang terbaik yang bisa aku miliki. Ini aku pernah bahas di video-video sebelumnya. Kayaknya video ini akan terus berlanjut, terus berkaitan. Karena apa? Ketika kamu sudah punya alasan dia adalah yang terbaik yang bisa aku miliki, misalnya kayak begitu, kalian berarti adalah sosok orang yang menggantungkan kebahagiaan kalian itu pada orang lain. Itu tipe-tipe orang yang insecure. Itu adalah petanda lain bahwa kamu sudah kehilangan rasa cinta juga pada dirimu. Kamu merasa dia adalah orang yang berharga dan dirimu tidak layak mendapatkan yang lebih baik. Wah, please. Ini sih bukan cuma hubunganmu yang tidak sehat, tapi kayaknya kamu juga udah gak sehat. Dan yang kelima, kami kan pacarannya sudah lama, masa mau dibiarin gitu aja? Alasan lain untuk bertahan dalam hubungan yang tidak sehat adalah karena kamu betah memelihara penyakit. Coba tanamkan dalam diri kalian itu layak mendapatkan yang lebih baik. Kalian itu pantas untuk dihargai dan kalian itu berharga. Sudah tahu penyakit itu menggerogotimu, untuk apa dipertahankan? Lama-kelamaan akan membuat ya kamu mati. Maksudnya di sini adalah mati rasa juga kan. Apakah tidak lebih baik kalau kamu menghilangkan sumber penyakit itu agar bisa sembuh dan hidup dengan sehat? Hubungan yang sehat juga biasa. Ini kalian yang remehin, yang biasa. Aku lihat teman-temanku ngeremehin sesuatu hal yang dari kecil sebenarnya. Hidup sehat itu sebenarnya juga bisa dilakukan dalam menghindari hubungan yang tidak sehat. Itu dari jiwa kita loh. Sebenarnya kalau dalam diri kita itu tenang dan nyaman, itu kita tidak harus punya pasangan yang toksik dan bertahan kepada pasangan yang toksik. Berkali-kali aku bilang untuk mencintai diri kalian, karena alasan-alasan tersebut di atas yang aku bilang tadi itu adalah alasan bodoh atau jangan bodoh. Itu adalah alasan orang yang tidak pintar untuk bertahan dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Sayangnya yang sedang menjalaninya seringkali tidak menyadari. Jadi sebenarnya apa sih bang insight yang aku dapetin dari mendengar video ini? Pasangan yang toksik itu sebenarnya tidak hanya akan menyakiti secara fisik, namun juga mengendalikan orang lain secara mental. Saat korban berusaha keluar dari hubungan yang toksik, biasanya pelaku akan menunjukkan rasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi. Namun keadaan kembali normal, perilaku kasar dan lainnya akan tetap berlanjut. Hal inilah yang membuat orang terjebak dalam hubungan toksik dan sulit untuk melepaskan diri. Rasa tidak tega terhadap pasangan yang menjadi alasan bertahan meskipun tahu
tindakan tidak baik lainnya akan berlanjut. Bisa jadi saja kalau pasangan kamu, pikirkanlah bahwa kalian itu berharga. Gini loh, aku tidak mau kalau pasangan kalian itu ke depan akan berbuat lebih buruk dari yang sekarang. Aku gak bilang kalau manusia itu tidak bisa berubah, tapi alasan kalian untuk bertahan dan menunggu mereka berubah, please. Itu tidak baik untuk kalian dan itu sangat tidak aku rekomendasikan ya. Jadi sebelum menutup video ini, orang yang mengalami hubungan toksik kerap mendapat ancaman untuk menutup mulut sehingga tidak mampu bercerita kepada orang lain. Hal ini membuatnya terisolasi dan sendirian. Rasa kesepian membuat kalian tidak mampu mencari bantuan dan takut untuk meminta tolong. Ya selain malu juga kan, hubungan kalian ceritakan yang tidak baik-baiknya dan curhat kepada teman. Itu sebenarnya tidak baik menurut kalian, tapi sebenarnya itu adalah untuk menolong kalian. Solusi-solusi dari teman-teman kalian itu sebenarnya adalah penolong untuk kalian. Jadi yang terakhir, jika kalian melihat tanda seseorang di sekitarmu mengalami hubungan yang toksik, bantulah mereka agar dapat terbuka dan lepas dari hubungan tersebut. Jangan takut untuk menghubungi seorang ahli lah untuk membutuhkan bantuan. Jika hubungan toksik ini terjadi pada kalian, yang pertama kalian harus lakukan adalah sugesti dalam diri kalian untuk menyayangi diri kalian. Kalian berharga untuk orang lain. Kalian putus dengan dia bukan berarti kalian akan menghentikan orang baik yang selalu datang sama kalian, atau kalian takut untuk memulai hubungan yang baru. Kalau kalian takut memulai hubungan yang baru, fokuslah untuk membenahi diri dulu, kan? Bisa kan? So, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan dan saya berharap video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. Terima kasih.